warahmatullahi wabarakatuh. Baik, semakin siang ini semakin beda, ya. Bedanya apa nih? Pokoknya mudah-mudahan performanya tetap stabil, ya. Ini kita belum masuk, masih jauh. Ya, kita gila, insya Allah. Ya, jadi harapannya tetap dijaga semangatnya, insya Allah. Nah, mudah-mudahan nanti di materi setelahnya kita bisa tetap stabil atau insya Allah bisa dimaksimalkan. Nah, tadi sampai mana terakhir? Bismillahirrahmanirrahim. Sampai mana? Sampai halaman 29. Nah, ini penting sebenarnya. Seorang pembelajar tahsin, tajwid, maka tentu basic vokal ini atau harokat penyempurnaannya itu harus gimana ya? Ya ditekankan dengan baik. Karena bukan hanya saja hari ini, tapi ini kaidah yang sudah berlaku sejak zaman dahulu. Ya. Nah, di sini saya akan kasih catatan bahwa ada beberapa kesalahan yang sering terjadi pada pembaca Al-Quran ketika mengucapkan huruf tebal, huruf isti'la. Ketika berharokat fathah ada dua kemungkinan. Biasanya monyong dua bibirnya, atau mungkin rahangnya tidak kebuka. Kalau yang monyong jelas ya. Coba contohin yang salah huruf to monyong. Gimana? Nah, itu kan bisa semua kan? Lancar. Ya kan? Iya, padahal itu yang salah. Minasyaitonir rajim. Siratal ladzina. Apalagi kalau udah tebal gitu kan, kebalik-balik. Siratal ladzina an'amta alaihim gitu kan? Ya kan? Maka perhatikan, ini bukan hanya sekedar teori, ingetin. Jadi itmamul harokat ini teori aplikatif, harus bisa dipraktikkan. Jelas, mudah banget. Fathah, a, kasroh, i, dhammah, u. Jelas semua? Ada yang nggak jelas? Coba semua latihan. Fathah a, buka semua mulutnya. A, 1, 2, 3, panjangin. Kurang, lagi. Yang belakang 1, 2, 3. Nah, kata Bapak Ustaz, 1, 2, 3. Ya, tapi ingat ya, berarti nanti ada huruf tebal, ada huruf di. Kira-kira beda atau sama bukanya? Hah? Kaidahnya tetap sama, yaitu tetap membuka mulut. Nah, ini ada kesalahan yang tadi kalau yang monyong jelas ya kelihatan. Tapi ada beberapa yang ketika mengucapkan fathah itu rahangnya nggak dibuka, jadi begini. Lihat. Giginya rapat. Itu gitu. Itu gimana? Harusnya gimana? Jelas nih. Nah, ini depan nih, lihat saya. Jadi dibuka, rahangnya dibuka. Rahang tahu nggak rahang? Rahang tahu nggak? Rahang kan satu paket ya nggak? Sama gigi ini kan? Dua kan, kita punya rahang atas, rahang bawah. Buka. Coba semua. Oke, huruf isti'la ada berapa? Huruf tebal. Cuma ada 7. Berarti dikit. Sisanya di. Oke, maka latih kalau huruf-huruf yang tebal itu usahakan mulutnya dibuka. Coba, nih kita ingin aja sod, god, qaf, dha, ya, ghain, qaf, atau terakhir aja, qaf, sama qaf. Coba, ini semua huruf tafkhim, huruf isti'la, huruf tebal, ya. Maka ketika fathah dia sama kaidah karena makna fathah apa tadi? Dibuka. Coba ikutin saya semua ya. Semuanya dipanjangin ya. Apa panjang? Semua. Yang salah gimana yang salah? Atau ditekan gitu ngeden.
so gitu, jangan. Wa amilu so gitu, ngeden dia, nggak ada suaranya. So cuma gitu doang, ngeden. Oh, coba. Aso. Nah, nanti dia punya sifat namanya isti'la itbaq. Itbaq itu bukan berarti kayak dia apa itu itu ngeden itu. So, aso. Karena sod di sini dia menyempit nanti. Nah, itu berarti bahasa disifat. Yang penting apa? Mulutnya diapain? Dibuka. Aso. Semua. A-nya tipis yang o, a, aso. Baik. Bon. Temennya. Bo. Walak bo. Bo ikut apa? Wala. Wala. Walak bo. Apalagi ketiup. Walak. Butuh ketiup. Ya, ada lagi saya bahas dulu saya. Oke? To. 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 Tap. To. Bo sekarang. Bo. Bo. Nah, kok saya dikit. Terus. Oin. Go. Bukannya go. 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 Tetap dibuka mulutnya. Bukannya ga. Ga. Oh, tetap tebal. Baik. Kho. Kho. Apa namanya? Belakang. Kho. Kho. Jangan dibaca kho. Kho. Itu maju ke depan. Nanti. Sekarang kho. O. O. Bukannya o. Atau o. O. Begitu. Jelas nggak? Tuh lihat di kamera gede. O. Begitu. Giginya. Gimana ceritanya? Jelas? Insyaallah. Ya, jadi di sini ya, tolong diperhatikan dengan baik. Itu ada footnote 43, tolong dibuletin. Footnote 43 dibuletin, dibaca. Oke, lanjut ke halaman 30. Sekarang apa sih konsekuensi dari penyempurnaan penyebutan harokat? Misalkan ada orang yang tidak sempurna misalkan. Maka di sini kesalahan yang sering terjadi. Satu, harokat fathah. Lihat. Kalau fathahnya nggak sempurna, bisa jadi kesalahannya itu, ini contoh doang ya, perwakilan aja. Bisa jadi kesalahan itu banyak, tapi perwakilannya. Fathah bercampur kasroh. Tadi boleh nggak mencampur harokat? Boleh. Jadi vokal fathah bercampur kasroh. Jadinya apa di situ dalam kurung? Imalah, miring. Karena imalah ini adalah definisinya adalah campuran fathah ke kas atau mencondongkan harokat fathah ke kasroh, itu namanya imalah. Oke? Jadi imalah itu apa bunyinya? Miring. Contoh misalkan wenemeriku. Jadi ini miring atau mungkin miringnya dikit. Weneme. Jadi kalau fathah yang normal itu gimana? Wanamariku. Gimana? Jangan weneme. Jadi fathahnya bercampur kas. Ada nggak kira-kira logat orang Arab bacanya begitu? Ada. Contoh misalkan orang-orang yang ngomong biasa kayak kita gitu. Sekarang anak kecil ngomong ya umi mehede. Ya biasa anak-anak ngomong gitu kan. Ya umi mehede. Umi apa ini? Jadi logatnya gitu miring. Lahajat, aksennya begitu. Lahjahnya. Gitu ya. Jadi kalau baca alhamdulillah, jangan begitu. Alhamdulillah. Jelas? Itu yang pertama. Yang kedua, lihat di situ halaman 30 ya. Vokal fathah bercampur dhammah. Wah, gimana nih fathah bercampur dhammah? Kayak tadi. Tebal. Harusnya al-dhartahum dibaca o. Tapi apa? A. Juga bukan e. Jelas? Perhatikan vokal fathah. Maka saya rekomendasikan untuk fathah dibuka mulutnya, rahang atas dan bawah terbuka. Lihat ada footnote 46. Lihat di situ. Fathah ada footnote-nya enggak? Buletin.
Sebagian qari melafalkan fathah dengan kaidah apa? Ibtisam, senyum. Atau menarik sudut kanan dan kiri dua bibir sehingga vokal fathah yang keluar akan miring. Jadi begini, ada orang sebagian itu ketika fathah coba ditarik kanan kirinya gini, gitu kan? Maka saya tidak rekomendasikan itu. Fathah dengan tersenyum. Oke? Mungkin semua orang punya metode. Maka mungkin di sini lebih kepada doktrin metode yang berlaku di standar kami markas. Nah, karena dulu saya ketika setoran dengan syekh saya orang Celup. Itu ketika setoran habis subuh sama syekh saya itu, dia baca begitu. Kemudian syekh saya, mahada. Teman saya baca begitu. Kemudian mahada begitu. Nah, jadi intinya adalah kami kalau diajarkan fathah dibuka mulutnya. Nah, gitu. Kalau nggak percaya lihat ada video-video saya di YouTube itu ya. Baik, jadi jelas ya. Jadi kalau fathah dibuka. Adapun metode tersenyum sebenarnya ini agak disinggung oleh namanya Syekh Mustafa Hasan Warraqi. Ketika ada sebagian orang mengucapkan fathah dengan metode tersenyum, ibtisam. Jadi contoh misalkan Qul huwallahu ahad. Jadi ditarik gitu. Ahad. Jadi nantinya harusnya gimana? Ahad. Bukannya ahad. Jelas sampai sini. Oke? Jadi semua sepakat ya, fathahnya apa? Dibuka. Ustadz, emang itu referensinya dari mana? Pertama itu sudah maklum. Ada referensinya tadi. Wa 'inda nukil harakati, bukan itu. Wal maftuhu bil fathi. Dan fathah itu dengan membuka mulut tadi atau rahang. Jelas sampai sini? Yang kedua, kesalahan kasrah. Ya, tolong perhatikan. Kalau misalkan kasrahnya nggak sempurna, bisa jadi vokalnya. Nah, ini kasrah. Bismillah, B atau B? B. Wa mimma atau wa mimma? Wa mimma. Kasrah I. Jelas? Gimana tadi kasrah cara mengucapinnya? Rahang bagian bawah turun ke bawah. I. Jangan bibirnya doang gitu doang. Gitu kan? Jadi rahangnya. Kalau rahang diturunin maka bibirnya ikut. Kalau nggak turun tarik aja begini. Gitu tarik. Tarik semua, coba pegang rahangnya. Ya, nggak ada masalah insyaallah. Ya, kasrah I. Kalau ini sih nggak terasa kalau talaki. Kalau pengen tahu gimana talaki, masuk kelas yang ini, kelas itu talaki. Tapi yang jangkauannya deket-deket aja, yang jauh kasihan. Sini siapa yang paling jauh di sini? Hah? Saya insyaallah ada murid saya nggak di sini, online atau offline? Online. Ada nggak? Bisa jadi ada ya. Khairlah insyaallah. Jadi kasrah, contoh bihi. Kalau miring gimana? Behe. Harusnya gimana? Bihi. Tuh kalau behe masih bihi. Kayak kita ngucapin kasrah dua-duanya. I. Gimana? I atau ee? I. Bihi sama. Awas, yang ngantuk-ngantuk. Siapa tuh yang ngantuk? No, sebelah sono. Baik, al-masyriqu wal maghrib. Gimana bacanya? Al-masyriqu wal maghrib. Semua. Al-masyriqu wal maghrib. Ini biasanya gara-gara huruf yang di depannya itu masyriqu. Li. Jelas kasrah? Mudah insyaallah. Jelas ini kasrah? Yang ketiga, dhamma. Apa dhamma kesalahan yang sering terjadi? Vokal dhamma bercampur fathah. Ya, misalkan dhammahnya enggak sempurna. Kayak tadi, assalamualaikum, harusnya dhamma gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jelaskan dhamma. Oke? Dhamma itu adalah tadi apa? Dhammus syafatain. Dengan mengonyongkan dua
dua. Ya, jadi gimana? La a'budu. Gimana bacanya? La a'budu ma ta'budun. Semua. Jadi jangan dibaca la a'budu, budu gitu Pak Rudi. Budu. Kalau budu berarti belum sempurna. Monyong sih iya, tapi vokalnya belum sempurna. Ceritanya saya dulu ketika bareng kawan-kawan saya dengan Syekh Dr. Usama itu di Suriah, ya itu saya punya teman orang Somalia, ya orang Somalia, tahu iklan lagu itu tahu ya, itu bacanya la a'budu budu. Kemudian apa kata Syekh saya? Atmimid dhamma ya bunai, sempurnakan dhamma wahai anakku, kata Syekh saya. Jadi jelas ini berlaku bukan buat orang ini doang, legok, bino, bukan lagi, tapi semua, ya kan, bencongan dan lain-lain bukan, ya. Tapi juga berlaku orang Arab pun bisa jadi kesalahannya kalau memang tidak sempurna. Budu, harusnya apa? Budu, jelas. Oke. Contoh di sini innakum, jangan innakum, harusnya gimana? Kum. Baik. Terus vokal dhammah menjadi o. Nah ini nih yang tadi yang namanya dhammah bukan o. Kalau o gimana? Abaukum wa abnaukum. Lihat contoh di sini. Abaukum wa abnaukum. 1, 2, 3. Bisa semua? Lancar insyaallah. Oke, saya kira ini vokal banget. Sebelum masuk ke makhraj, maka vokalnya sempurnakan. Ingetin tadi catatan saya. Jangan sampai ngucapin huruf yang isti'la, fathah, giginya rapat. Tuh. Oke? Gitu ya. Tapi apa? Dibuka, direnggangkan. Gitu. Malah kalau ada orang yang malas, buka aja yang lebar. Begitu. Walaupun itu fathah Arab itu adalah fathah yang pertengahan, tapi untuk melatih tidak ada masalah untuk dibuka selebar-lebarnya. Nanti kalau misalkan sudah bisa, mungkin mulutnya masih kaku gitu kan. Kalau tak kayak saya tuh tanya aja ustazah itu yang tak. Saya omelin terus, ya. Gitu ya. Nah, bukan kata saya. Lihat di sini dalilnya. Kata Imam Ahmad At-Tibi. Fa in taral qari'a lan tantabiqa shifahu bi-dhammi kun muhaqqaq. Jika engkau melihat seorang pembaca Al-Qur'an lan tantabiqa, tidak akan bisa, tidak menyempurnakan shifahu bi-dhammi, tidak menyempurnakan dua bibirnya ketika melafalkan dhammah, kun muhaqqaq, maka sempurnakanlah. Ya, bi annahu muntaqisun ma dhamma. Jika engkau melihat seorang qari tidak menyempurnakan dua bibirnya pada pengucapan huruf berharakat dhammah, kun muhaqqaqa, maka cermatilah bi annahu muntaqisun. Orang yang enggak memonyongkan dua bibir ketika dhammah, maka dia dianggap orang yang kurang menyempurnakan. Ma dhamma, belum dhamma. Wal wajibu, kemudian apa harusnya? Wajib bagi dia an-nutqu bihi, menyempurnakan pelafalannya. Ini kata Imam Ahmad At-Tibi yang sudah jauh di abad ke-10 bilangin beginian. Jadi bukan karena saya. Adapun sekarang ini adalah bagaimana kita bisa merujuk apa yang sudah disampaikan oleh para ulama kita terdahulu, khususnya dalam belajar atau membaca Al-Qur'an. Jelas sampai sini? Jadi jelas rujukannya, jelas sanad, silsilah, teorinya. Oke, jadi kalau teori tajwid itu ijtihadinya bukan hari ini muncul sendiri, tapi sebenarnya kalau kita rujuk, ya ngajarin fathah, dhamma, kasroh begitu, ternyata itu sudah ada rujukannya sejak zaman dahulu. Paham sampai sini? Baik. Kadu fathil wa kasrin yajib itmam kulli min huma hamhu usib. Begitu juga tadi kan dhammah, fathah juga demikian, sempurnakan membuka mulut.
kasroh juga sama, rahang di bawah, rahang yang bawah diturunkan. Ya itmamu kullin minhuma, semuanya harus disempurnakan. Masih ingat tadi 3 catatan ketentuan harokat yang sempurna apa? 3, nggak boleh kurang, nggak boleh kelebihan, nggak boleh dicampur. Coba ulangi. Ketentuan harokat yang sempurna apa? 1, nggak boleh kurang. Kurang ini namanya ikhtilas. Ikhtilas itu kurang. Nggak boleh kelebihan. Yang kedua kan? Apa istilahnya? Isbah. Yang ketiga, campur, masjul harokat, mencampur harokat. Ada 2 kemungkinan, harokat dengan harokat, harokat dengan Gimana Ustaz mencampur harokat dengan sukun? Gini contohnya, wa akhawatukum. Jadi kayak ada huruf sukunnya, nah sukun dulu. Harusnya gimana? Wa akhawatukum. Gimana bacanya? Nah, ini akhawat itu pakai khoknya fathah, bukan akhwat. Bahasa Arab akhwat jamak ukhtun, ukhtani, akhawatun. Bukan ukhtun, ukhtani, akhwat. Kalau ikhwan beda. Jadi jelas cara menyebut akhwat banyak, perempuan banyak itu akhawat, bukannya akhwat. Jelas? Bifathil kha, dengan memfathahkan kha. Nah, catat Ibu Rosi. Baik, karena kemarin nanya saya, Ustaz yang benar akhwat atau akhawat? Nah, ya, bahasa Arab yang menang ya, bahasa Indonesia terserah. Karena dulu aja berantem gara-gara apa tuh? Insya Allah pakai shin atau pakai sod. Berantem itu. Yang paling benar. Maka yang menang adalah shinnya bahasa Arab. Oke? Makanya kalau orang yang belajar makharijul huruf sifat aman. Ya enggak? Orang baca siratal ladzina enggak bisa shad, syirat gitu kan asal ucap. Nah, enggak demikian. Jelas sampai sini? Nah, minum dulu. Minum kopi dulu ya. Silakan kalau ada yang mau tanya. Aman? Lanjut. Ini bawah-bawah sebenarnya tinggal dibaca aja ya. Yang penting tadi tuh lihat wa khaffif wa taqil wa shudil fakta amidan wa la tufriqan fi fathikal harf wal kasri. Ini nasihat oleh Abu Muzahid Musa Al-Qahtani. Beliau mengatakan wa khaffif wa taqil wa shudil fakta. Ringankanlah pelafalan huruf, bersukun serta kuatkan huruf bertasydid dengan mengencangkan rahang. Dan jangan engkau berlebihan melafalkan huruf yang berharokat fathah, kasroh juga dhamma. Jadi intinya adalah semuanya ada ukurannya, nggak boleh juga berlebih. Misalkan ada orang yang misalkan begitu juga nggak boleh. Hal demikian adalah dalam proses belajar. Maka yang barusan itu disebut dengan takalluf. Lebay. Takalluf itu artinya apa? Lebay. Karena takalluf itu artinya berlebih. Emang lebay apa artinya? Jadi nggak boleh berlebihan. Gimana Ustaz? Misalkan gara-gara dia belajar tafsir, begitu ngajinya, kayaknya sempurna fathah, misalkan gitu. Sebenarnya ini boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Maka di sini memang demikian yang berlaku di kami. Ya, itu dalam proses belajar. Emang boleh Ustaz? Nanti saya kasih dalil. Ya. Itu, saya juga pengen selamat gitu. Jadi biar enggak subjektif bahwa apakah belajar demikian itu berlaku, apakah ada rujukannya, apakah ada sanadnya. Nah, makanya takaluf dalam belajar boleh apa enggak. Tapi kalau takaluf dalam qiraah itu enggak boleh. Imam misalkan bismillahirrahmanirrahim, misalkan enggak, biasa aja. Tetapi yang ada adalah lembut tapi fasih. Oke? Bukan lembut tapi melempem. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, memang sih enak mungkin imamnya, tapi ternyata secara makhrajnya bisa dilihat sama orang yang insyaallah maksimal dalam makharijul huruf. Footnote 46 jangan lupa udah dibuletin belum? Nah, biar ingat. Dulu saya kata siapa ya? Katanya nggak boleh pakai metode senyum. Nah, tulis di situ. Ya, Bapak catat di situ, ada di sini. Ya, 46.
Udah dibuletin belum? Tandai. Jangan sampai bukunya bersih, daurah 2 hari bukunya bersih, takut kotor. Ya, jadi ibaratnya sebagai tanda bahwa ini pernah dikaji sama penyusunnya dari awal sampai akhir. Halaman 31 yang belum kesedia apa? Fathah udah, kasroh udah, dhamma udah siapa? Sukun. Gimana nasibnya si sukun? Maka sukun itu apakah sama dengan harokat? Jawabannya B. Alhamdu. Mim itu harokatnya apa? Sukun. Maka betul nggak begini? Yang tanya salah, yang jawab juga salah. Maka yang namanya harokat cuma yang 3 tadi, fathah, kasroh, dhamma. Adapun sukun itu lawan dari harokat. Jelas? Sukun itu adalah lawan harokat. Apa arti sukun? Biasanya kita apa sukun? Mati, ya kan? Ya sekarang sukun itu berarti dia nggak aktif. Nah, kalau harokat aktif, kalau sukun non aktif. Oke? Baik, kita lihat di sini. Sukun itu menurut bahasa adalah diddul harokat, lawan dari harokat yang tidak. Al-harfu sakinu yakhruju min makhrajihil asli. Yang namanya huruf sukun itu keluar dari makhraj aslinya. Ya, karena dia sukun mati. Duna ayu sahibahu syai'un min al-harakati tsalat. Dia tidak dipengaruhi oleh 3 harokat vokal. Jadi sukun itu asli. Nah ini nanti vokal qalqalah ini nanti akan pengaruh sih. Apakah qalqalah itu dipengaruhi harokat? Misalkan tabbat yada abi lahabin wa tabb. Misalkan apa? Fathah gitu. Atau watab atau watab misalkan. Nah, nanti kita bahas di qalqalah. Sabar ya. Baik. Pokoknya sukun itu adalah lawan dari haro, bukan fathah, bukan kasroh, bukan dom. Berarti mulut si bibir itu gimana posisinya? Bukan dibuka, ya kayak fathah, juga bukan dhammah monyong, juga bukan kasrohi. Contoh baca kul, gimana baca kul? Bacanya begini, kul berarti itu silam kan sukun. Kalau kul berarti lamnya masih dipengaruhi dhammahnya oh. Akhirnya gimana? Maka sukun ini adalah normalnya bibir kita, defaultnya. Gimana? Tu el ul. Makanya ada istilah mengembalikan 2 bibir. Irja'us syafatain. Oke, apa? Irja'us syafatain. Mengembalikan 2 bibir ke posisi normalnya. Paham? Maka baca kul jangan monyong aja terus nggak tahu kul tapi apa? Kul huwallahu ahad. Jelas sampai sini? Nah. Ya. Jelas sampai sini? Ya. Kita contohkan di sini. Ada ayat summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Kita praktek vokal. Masih ingat tadi kalau fathah gimana? Sampai dhamma dan juga sukun, maka sukun apa tadi? Mulutnya kembali ke biasa. Coba ibu-ibu, para ustazah, para ustaz, kalau bibir biasa emang bagaimana? Mungkin kan? Begitu aja, ya kan? Ya pasti biasa, ya kan? Wad'is sukun, makna sukun, sakana yaskunu itu diam, tenang, sakinah, tenang, diam, nggak usah kemana-mana, ya kan? Nah, contoh berarti sumun gimana bacanya sumun? Coba lihat di situ. Harokat sod apa? Dhammah. Coba sebutkan. Sod. Langsung sebutin harokatnya bareng-bareng. Sod. Sod dhammah gitu maksudnya. Sod. Mim. Dhammah. Dhammah gitu doang. Harokatnya doang. Ulang aja. Sod. Mim. Dhammah. Ba. Ini jangan pada nggak tahu di mana posisi. Itu ada di halaman 31. Sumun bukmun di dalam tabel. Coba ulangi dari awal. Shad, mim, ba, kaf, mim, ain, mim, ya,
mim, dan seterusnya. Berarti bacanya begini, lihat. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Bisa? 1, 2, 3. Jadi katanya Ustadz bibirnya ini apa namanya posisi semula, maka yar masa begini yar. Maka di situ bukan bibir, lebih ke makhrajnya. Karena roh di sini ujung lidah, maka ujung lidahlah yang mendengarkan yar gitu. Bukannya begini, yong dibantu sama dua bibir ya. Jelas sampai sini? Maka jangan sampai dibaca nggak jelas, cuma gara-gara penyempurnaan harokat sumum bukmun umyun monyong terus kebalik-balik. Maka yang balik itu namanya apa tadi? Irja'us syafatayn. Apa? Ini sebenarnya sederhana tapi ngaruh. Oke, jelas. Kalau baca a'udzu gimana? A'udzu. Gimana? Nah, maka ingetin, ada istilah mengembalikan dua bibir ke posisi semula biasanya terjadi setelah dhammah. Biasanya apa? Terjadi setelah setelah monyong ada huruf sukun, maka dibalikin bibirnya. Contoh muslimun, berarti gimana? Muslim, bukannya muslimun monyong. Muslim, coba gimana? Nah itu, oke? Nah itu namanya apa tadi istilahnya? Irja'us syafatayn. Tapi ingat, kaidah ini tidak berlaku pada beberapa kondisi. Ada di bawah sini. Lihat di situ judulnya apa? Kondisi yang tidak perlu irja'us syafatayn. Ngembaliin dua bibir. Oh gitu ya. Berarti ada yang nggak perlu. Kapan? Judul besarnya, kondisi umumnya inda tawalid dhom, ketika berurutan yang dhom. Coba, yang dhom ini apa aja kira-kira? Kondisi dhom musyaffatain. Kapan kita mengunyahkan dua bibir? Ketika harakat dhammah dan ketika makhraj waw, huruf waw, ya enggak? Yang dhom ini, dhom musyaffatain, ya kan? Syaffatain, bisa saya baca? Ya, ada dua ketika harakat dhammah sama huruf waw. Ini dua bibir dimonyongkan. Nah, ingatin ketika kita tahu ada dua bibir yang berurutan monyongnya, maka nggak usah mengembalikan dua bibir. Contoh, 1, harakat dhammah yang berurutan. Contohnya adalah ar-rusulu. Coba lihat di situ contohnya. Ar-rusulu, kira-kira di situ ar-rusulu harakat dhammahnya berurutan nggak? Maka di sini tidak perlu mengembalikan dua bibir. Maka nggak usah begini, lihat sini. Ar-rusul. Jelas? Harus ancang-ancang bolak-balik. Kenapa di sini alasannya tidak perlu irja'us syaffatain? Karena dhammahnya berurutan. Kemungkinan pertama harokat yang berurutan, atau kemungkinan yang kedua ada dhammah diikuti waw sukun. Ada dhammah diikuti waw sukun. Contohnya apa? A'udzu. Coba, gimana tulisan a'udzu? Hamzah, ain, dhammah, ada waw, betul nggak? Apa tadi katanya yang dhammah syaffatain? Ada dhammah sama ini namanya dhammah berurutan. Nggak mesti harokat, kan ada dua kemungkinan. Ya, apakah memang dia harokat dhammah berurutan kayak ar-rusulu, atau ada dhammah, ada waw sukun. Jadi ucap ini gimana? A'udzu. Gimana? A'udzu. Jadi tidak perlu irja, maka nggak usah begini bacanya. A'udzu. Paham? Ya. Nah, tahu sekarang. Nah, siapa yang baca kalau baca a'udzu begitu?
a'udzu billah. Nah, balik dulu loh. Kenapa balik? Kan itu sukun. Ini nggak berlaku karena dhammah berurut. Emang wau kalau sukun gimana? Coba Maliki Yaumiddin gimana bacanya? Yaumiddin, yaumi. Bacanya gimana yaumi? Yaumi. Gak mungkin, ya, gak bisa ditarik karena wau itu sukun berarti mau. Bisa nggak wau sukun ditarik gitu? Nggak bisa, ya, nggak bisa, ya kan? Paham di sini? Caranya? Yaumi. Makanya a'udzu di situ ada wau nggak? Masa balik? Jadi berarti kalau tadi kaidah irja'us syafatain setelah dhammah, maka setelahnya bukan waw, huruf selain waw. Sin ke nggak apa-apa, dal ke nggak apa-apa, pokoknya huruf selain waw. Adapun kalau waw, maka di sini kondisi yang tidak perlu irja'us syafatain. Secara konsekuensi, karena ada suara tambahan kalau dia irja, a'ud. Nah, ada suara gitu tuh. A'ud. Nah, gak usah a'udzu, a'udzu. Jadi mojongnya terus, gak usah balik-balik. Ar-rusulu juga sama. Ar-rusulu. Ar-rusulu. Paham sampai sini? Ini masalah vokal ya jemaah. Tolong perhatikan. Bisa? Kita baca di sini contoh. Lihat situ prototip. Ya. Tilkar rusulu. Tilkar rusulu. Coba semua mulutnya unjukin. Tilkar rusulu. 1, 2, 3. Tilkar rusulu. Nah, cakep. Ada yang balik-balik enggak? Enggak usah. La yahzunuhum. Semua. La yahzunuhum. Cakep. A'udzu billah. A'udzu billah. Mana dzal a'udzu? Enggak ada dzal. A'udzu. A'udzu billah. A'udzu billah. Ulubuhum. 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 Kalau mim di sini balik enggak? Balik. Ulubuhum. Gua balik. Karena mim di sini berarti kembali kepada kaidah awal, yang penting dia bukan dhammah berurutan. Mim bukan waw. Berarti yang dimaksud dhammah berurutan adalah ketika ada harokat dhammah diikuti waw sukun. Jelas? Ulu. Nah, kalau ulu enggak usah balik. Ulu. Jelas sampai sini? Ulu. Ya, usah. Ulubuhum. Mau coba ya terus. Ya, berarti mim tinggal. Nah, ini kalau belajar tasbih gitu. Sederhana memang. Ya. Jelas sampai sini para jemaah? Kalau ada yang masih gelisah, Ustaz, saya kok nggak bisa ngomong a'udzu, dalnya harus balik Ustaz. Kan susah Ustaz, a'udzu itu harus ada balik sedikit Ustaz. Nah, balik di sini adalah pahami istilahnya litahqiqil makhraj. Apa? Apa litahqiqil makhraj? Untuk memantapkan makhraj, untuk menjelaskan makhraj zal, tapi bukan dipahami itu sukun seperti sukunnya selain waw. Jelas? Saya mau tanya, aina makhrajul? Di mana makhrajnya ain? Tenggorokan bagian tengah. Setuju semua? Epiglotis. Di mana makhrajnya zal? Dari ujung lidah ya enggak? Di mana waw? Dari dua bibir. Saya mau tanya si waw sama si zal. Waw sama dal kira-kira jauh apa dekat? Dekat. Dua bibir sama ujung lidah. A'udzu. Maka nggak usah muter balik jauh. Muter balik misalkan di situ depan, nggak usah muter sampai sono. Ngapain muter balik? Di sini ada muter balik. Paham nggak sampai sini? Nggak usah. Aduh itu kejauhan. Paham sampai sini? Ada pun dal di sini karena dia huruf di depan, huruf ujung, cukup persiapan dal aja. Karena nggak mungkin lidah mulut kita kan refleks, mulut kita kan lentur, ya nggak? A'udzu, cukup begitu. Jangan dipahami apa tadi? A'udzu. Waduh, jelas sama semua. Bah, gelisah itu, silakan.
Ya, itu bahasa saya aja muter balik tapi dikit. Yang deket aja muter baliknya, jangan jauh-jauh cari flyover. Ya kan? Paham? Karena alasannya adalah karena zal itu huruf ujung huruf lisan. Oh ya, insyaallah. Yang penting pesannya sampai. Ya. Apa? Naam. Kalau baca yadunun gimana? Beda lagi, berarti kembali ke kaidah awal. Misalkan yadhunnun, karena itu bukan waw. Pokoknya intinya adalah kalau waw jangan karena posisi bibir kalau waw sukun tetap. Tahu sampai sini? Oke? Yauma yaqumur ruh. Yaqumur ruh wal malaikatu shaffa. Maka bacanya gimana? Yauma yaqumur ruh wal malaikatu shaffa. Ya, monyong dari awal monyong enggak balik-balik. Yauma yaqumur ruh wal malaikatu. Jelas sampai sini? Nah. Oke? Sampai segitunya. Ya, tapi ingat hal ini tentunya akan lebih jelas ketika talaqi kepada guru sampai diatur masalah pengucapan huruf. Ya, ini ada teorinya. Ya. Baik, insyaallah. Halaman 32 dan 33 baca sendiri. Ini adalah takalluf berlebih-lebihan, lebay dalam membaca Al-Qur'an ini boleh tatkala proses belajar mengajar. Dan insyaallah kalau kita ketemu lagi kita akan bahas. Insyaallah nanti Dewan Dakwah kita akan ada kajian ya fasilitas. Insyaallah nih, kira-kira mau kumpul lagi nggak? Nggak usah bayar. Nggak usah bayar, tenang. Kan suruh bayar kan ya? Suruh bayar, gratis. Kajian umum. Oke? Kajian umum. Biar nanti kita ketemu lagi insyaallah. Ya walaupun mungkin setahun sekali ya, sebulan sekali ya nggak, 2 bulan sekali insyaallah. Makanya yang di dalam grup yang keluar rugi. Karena yang keluar bye-bye. Udah, pokoknya intinya adalah nggak usah balik lagi. Ya, kayak insyaallah. Pokoknya stay tune di grup ya. Baik, halaman kita masuk aja langsung. Al-Qabul huruf hijaiyah ini bisa dibaca sendiri. Jadi halaman 34 terkait lakob huruf hijaiyah masih banyak waktu kita. Ya, baik sebentar. Lakob huruf hijaiyah ini adalah sebenarnya rangkuman. Jadi konsep al-qabul huruf ya ini sebenarnya sama dengan konsep makharijul huruf. Ya, cuman konsep al-qabul huruf ini sudah disebutkan oleh Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, gurunya Imam Sibawayh. Ini ulama lughah, ulama nahwu. Dulu nggak ada makharijul huruf hijaiyah, nggak ada, tapi mereka menyebutkan dengan istilah jawfiyah, halqiyah, syafwiyah. Itu sudah merangkum dari makharijul huruf. Jelas sampai sini? Jadi al-qabul huruf, laqab samaran huruf hijaiyah itu ada 10. Yang mana insyaallah terperincinya ada di bahasan yang kita akan bahas mulai saat ini. Sebelum kita masuk ke makharijul huruf, ya, jam berapa ini? Jam 10.55 baru masuk ke makharijul huruf. Fadhal Ustaz, kalau ada yang bertanya. Taqi, nah. Takan. Baik, apa maksudnya bacaan takan? Baik, ada beberapa para ulama dalam mendefinisikan takaluf mungkin agak agak berubah. Istilah yang dulu dipahami istilah takaluf di eranya ulama terdahulu sama hari ini Ustaz. Kalau takaluf pada dasarnya yang saya baca itu ada referensi dalam kitab At-Tahdid fil Itqan wa Tajwid punyanya Al-Imam Uthman bin Sa'id Ad-Dani atau kita kenal dengan Abu Amr Ad-Dani, wafat 444 Hijriah. Apa kata beliau dalam bahasanya? Bahwa takalluf itu terjadi dalam bacaan tahqiq. Takalluf itu biasa terjadi dalam bacaan apa? Tahqiq. Apa tadi tahqiq mesinnya enggak? Lupa. Karena pelajaran udah tadi masih pagi. Kita sudah belajar pelajaran baru. Pelajaran yang baru menghapus pelajaran yang pagi. Nanti makin siang pelajaran ini juga hilang. Akhirnya besok setelah daurah nggak ada apa-apa. Karena semuanya
Sama foto-foto habis itu, ya nggak? Nah, apa fungsinya daurah? Jadi usahakan ilmu yang tadi terus terkumpul. Nanti habis itu, wah, masih kuat ke otaknya. Ya udah, ntar dulu, ya. Kan? Itu kan saya. Jadi, baik. Takalluf itu sebenarnya terjadi di era abad keempat, abad kelima itu dalam bacaan pelan. Jadi ketika para pembaca Al-Quran terdahulu, karena bacaan pelan itu, maka dianggap takalluf. Kesalahannya tentunya. Contoh misalkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mungkin kurang lebih gambarannya begitu. Ketika para ulama terdahulu atau pembelajar Al-Quran terdahulu itu banyak yang lambat, melar-melar, memanjang, akhirnya itu disebut dengan takalluf. Kemudian makna takalluf ini agak lebih dikembangkan. Beberapa kondisi karena istilah takalluf ini berat, membebankan, maka bacaan yang beban. Maka ada lagi takalluf itu bisa kita pahami secara orang-orang yang membaca tapi makhrajnya berlebihan atau harokatnya ditekan-tekan, itu juga makna takalluf. Paham? Tapi kalau secara basic makna takalluf itu bisa dibaca kitab At-Tahdhib punya Abu Amr Ad-Dani, adalah kebanyakan terjadi pada orang-orang yang baca dengan lambat tadi. Paham sampai sini? Betul, tentu karena basic awal pemahaman di situ. Oke? Nah, ini. Nah, yang lain telan aja, ya. Kayak insyaallah. Saya mau cerita. Ya, akhirnya saya di sini, ya enggak? Enggak apa-apa deh, halaman 33 itu. Intinya adalah dalam qiraatnya Imam Hamzah, karena qiraat itu ada beberapa imam. Ya, katakan imam qiraat yang 7, qiraat yang 10, katakan yang 7 itu ada namanya Hamzah Al-Kufi. Imam Hamzah. Nah, Imam Hamzah ini dalam riwayatnya, baik siapa imam riwayat Hamzah, Khalaf dan Fallad. Nah, dulu Imam Hamzah itu ketika membaca, pernah dikisahkan membaca Hamzah itu saking ditekan, saking dihentak gitu. Misalkan muqsodah, sampai ada yang cerita bahwa pada saat itu ketika imam membaca muqsodah itu hampir kancingnya mau copot. Gara-gara dihentaknya dengan kuat. Maka ada sebagian orang-orang mengomentari, kok apa bacaan Hamzah kayak begini? Kemudian ketika dikomentari demikian, apa alasannya? Alasannya adalah ini untuk melatih bahwa Hamzah itu harus jelas. Jadi ini ibaratnya takalluf kan tadi, artinya dihentak dengan kuat, ya enggak? Tetapi ingat alasannya adalah untuk proses belajar. Coba deh dapetin murid yang melempem, dibilangin masih begitu. Contoh alladzina yu'minun, yu'minuna. Ulang masih baca yu'minuna. Akhirnya apa yang terjadi coba? Tanggung, gue yu'minuna gitu kan? Itu kan istilahnya berarti kita mengajarkan untuk penegasan. Boleh nggak Yan? Boleh aja. Coba ketemu saya. Gak usah ditanya. Ya, intinya adalah itu juga terjadi pada ulama terdahulu ketika proses. Dari mana Ustaz? Semua terekam dalam kitab-kitab para ulama. Masalahnya kita mau baca apakah? Semua berbahasa Arab. Makanya buku saya, buku tajwid ini enggak Indonesia, saya kasih Arabnya supaya rujuk langsung kalau nggak percaya sama saya. Oke, jelas sampai sini? Ya. Nah, nih saya nih. Ini. Ya. Jadi di sini ada namanya Al-Imam At-Tsauri. Kenal nggak Al-Imam At-Tsauri? Sufyan At-Tsauri. Ini seorang ulama ahli tazkiyatun nafs yang termasuk gitu kan. Kita kenal misalkan banyak pernyataan kata-katanya yang insyaallah sebagai tazkiyah. Ulama Sufyan Ats-Tsauri ini ternyata muridnya Imam Hamzah Al-Kufi. Ya. Nah, ketika haddatsana Abu Umar qala sami'tu Saliman yaqul
waqafa Tsauri ala Hamzah. Suatu saat Imam Ats-Tsauri berkunjung ke Imam Hamzah. Faqala ya Aba Umarah. Kemudian Imam Ats-Tsauri mengomentari gurunya, ya Aba Umarah, itu nama laqabnya, apa kunyahnya. Ma hadzal hamzu wal maddu wal qat'u syadid. Halaman 33 Arabnya. Apa kok maksud bacaan hamzah ini dan bacaan yang kayaknya takalluf gitu bahasanya. Kemudian faqala, maka Al-Imam Hamzah mengatakan, ya Aba Abdillah, wahai Abu Abdillah. Ini lah kunyahnya Al-Imam Ats-Tsauri. Hadihi riyadhatun lil muta'allimi. Tuh, buletin tuh. Ini semata-mata pembelajaran orang yang lagi belajar. Jadi ceritanya begini, Imam Ats-Tsauri berkunjung ke gurunya, mendapati gurunya sedang mengajar, tapi lagi ngajarin hamzah dihentak, ngajarin huruf diputus-putus. Itu kan Imam Ats-Tsauri ngerasa kok baca Quran begitu, makanya dikomentari, apa maksud bacaan begini? Apa yang dijawab? Hadihi riyadhatun lil muta'allim. Ini memang dalam rangka belajarnya seorang murid. Jelas? Apa komentar selanjutnya oleh Al-Imam Ats-Tsauri? Qala shadaqta. Kamu benar. Ya, saya setuju. Intinya ya iyalah begitu muridnya. Ya. Jelas apa sini? Nah, udahlah baca sendirian. Ini sanadnya jelas insyaallah. Kalau nggak percaya buka At-Tahdhib bil Itqan wa Tajwid. Ayo pojok-pojok para pendengar setia yang nggak ada bunyinya sama sekali. Pada paham? Hah? Aman? Paham nggak? Nah, paham ya? Pokoknya kalau yang nggak nanya, mungkin kita tanya insyaallah. Mau nggak ada ujiannya nanti di akhir? Siap nggak? Dikit, cuma 3 halaman. Saya bagi 3. Muqaddimah, makharijul huruf, sifatul huruf. Ya, oke lah insyaallah. Kayaknya nanti pertanyaannya boleh dibawa pulang. Yang misalkan nanti ternyata pendek, jawabannya bagus, betul, coba kirimkan ke saya follow up untuk mendapatkan ijazah khusus yang ini. Tapi tetap semua dapat ijazah kok, karena ijazahnya tapi diroyah, berarti sudah mengkaji ini sampai terakhir. Itu sertifikasi, pokoknya ini buat panduan belajar mengajar. Pokoknya sudah dikaji bersama Ustaz. Oke? Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 38. Ya. Ini ternyata juga masih prolog, pendahuluan. Ya, masih 1 jam. Berarti 30 menit lagi kita selesai. Karena permintaannya 30 menit sebelum zuhur kita istirahat. Karena ada dispensasi 30 menit sebelum zuhur, berarti nanti isomanya jangan lama-lama. Pokoknya di sini niatnya mau daurah, bukan mau makan-makan. Saya aja sebenarnya agak mau mengkritik panitianya terlalu memanjakan ini. Maka apa alasannya coba ketua panitia buat para jamaah di sini? Ingin memberikan jamuan terbaik para ahli Quran. Ya, kalau dihitung-hitung itu habis semuanya. Makanya bersyukur alhamdulillah saya punya tim yang luar biasa. Ya, makanya tapi saya coba kasih tahu nih sekarang. Ke sini untuk makan-makan enak. Ya makan mau pakai tahu tempe juga enak insyaallah. Tapi saya nggak mau kalau ada yang biaya, ya enggak. Jadi intinya adalah pokoknya kesini duduk nyaman, belajar, mendengarkan sampai akhir. Adapun makan, alhamdulillah. Kalau nggak ada, besok nggak balik lagi. Cukup. 28. Pendahuluan makharijul huruf hijaiyah. Ingat ya, ini dasarnya adalah karena memang penting menjadi fondasi awal Pak Jirudi. Pokoknya kalau orang ingin membaca Al-Quran, bukan kata saya. Siapa coba di sini yang memesankan demikian, mengatakan demikian? Siapa? Al-Imam Ibnu Al-Jazari. Jadi harus kenal dengan nama ini. Seorang pembelajar tajwid harus kenal dengan siapa? Al-Imam ya, Ibnu Al-Jazari, wafat 833 Hijriah. Nama lengkapnya ini sebenarnya Muhammad bin Ali bin Yusuf. Nah,
Makanya kalau kita nanti setoran matan Jazari, ya, manzumatul muqaddimah fima yajibu ala qari'il qur'ani an ya'lamah min nazmi imamil huffaz wa hujjatil qurra Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Yusuf al-Ma'ruf bin al-Jazari rahimahullah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu raji afwi rabbin sami'i Muhammad bin al-Jazari Syafi'i sampai seterusnya. Oke, siap hafal? Ya, saya tidak butuh senyuman, saya butuh jawaban. Siap Ustaz? Itu doang. Ya kan? Tadi udah disampaikan sama ketua panitia. Jadi hari ini banyak pengajar Al-Qur'an itu hanya sekedar menjadi para relawan. Ya, janganlah, tidak cukup itu. Kita harus semua menjadi para ilmuwan. Kalau relawan itu gimana? Relawan aja, ngajar, pulang, selesai. Tapi kalau ilmuwan, insya Allah berarti kita mengilmui anak-anak didik kita. Gimana caranya? Insya Allah terus sadar untuk upgrade diri. Paham sampai sini? Nggak ada ruginya insya Allah. Baik. Jadi dasarnya adalah tentunya kata siapa? Al-Imam Ibnu Al-Jazari. Walaupun beliau ulama enggak mutaqaddimin, bukan ulama klasik. Bahkan kalau kita petakan masanya Al-Imam Ibnu Al-Jazari, periodenya itu sebenarnya bukan periode jadul. Kalau yang jadul itu tadi Abu Amr Ad-Dari, Makki bin Abi Thalib Al-Qaisi, Al-Imam Abdul Wahhab Al-Qurtubi, siapa lagi? Banyak ya, Al-Imam As-Sakhawi, Abu Muzahib Musa Al-Faqani, banyak. Al-Imam Asy-Syafi'i. Nah, Al-Imam Ibnu Al-Jazari walaupun dia berada di akhir abad klasik. Jadi kalau kita pemetaan itu ada namanya abad klasik, abad pertengahan, abad mutaakhiri. Klasik ya. Klasik ini namanya apa? Mutaqaddimin. Ada pertengahan. Ada namanya mutaakhiri. Ya, sampai nanti kontemporer hari ini. Nah, yang klasik ini anggap aja era ulama abad pertama, kedua, ketiga, keempat sampai kelima lah. Nah, nanti pertengahan ini mulai di abad Al-Imam Ibnu Al-Jazari. Tapi ya terkonfirmasi bahwa Al-Imam Ibnu Al-Jazari ini dia berada di akhir ulama klasik dan mulai di ulama mutaakhir. Jelas sampai sini? Nah, ya. Tahu paham apa enggak? Ya. Baik, kita kembali ke sini. Ya, apa kata beliau? Ikutin saya semua. Qala al-Imam Ibnul Jazari. Baik, gini. Qala al-Imam Ibnul Jazari rahimahullahu ta'ala. Idh wajibun alaihimu muhakkamu. Ada di sini. Ya, halaman 38. Qabla syuru'i awwalan ay ya'lamu makharijal hurufi was sifati liyalfidhu bi afsahil lughati. Apa artinya? Id wajibun, id karena, oleh karena itu wajib alaihim bagi mereka para pembaca Al-Quran. Qabla syuru' sebelum memulai. Awalan terlebih dahulu pertama kali mereka harus tahu apa? Makharijal huruf, yaitu tempat-tempat keluarnya huruf wasifat. Kenapa ini MC bukunya satu berdua? Mana bukunya? Kasih bukunya. Jangan berdua gitu. Ya, makharijal huruf yang pertama adalah makharijul wasifat dan yang kedua adalah si. Kita jadi ini ternyata satu paket. Harus mempelajari apa? Sebelum membaca Al-Quran kita harus tahu makhraj dan sifat. Gitu. Alasannya apa? Tadi sudah saya sampaikan. Liyalfidhu, agar mereka tadi yang belajar makhraj sifat itu mampu melafalkan, membaca bi afshahil lughat dengan bahasa yang paling fasih, yaitu bahasa Arab, Al-Quran. Ya, itu. Nah,
Jelas sampai sini? Ini dasar. Coba sekarang kita kenalan dulu. Ya, etimologi, terminologi, apa itu makhraj? Ya, biar kita tahu. Makhraj itu sebenarnya kalau menurut bahasa artinya adalah tempat keluar. Apa? Tempat keluar. Jadi makhraj ini kalau kita kembalikan kepada ilmu tasrif, shorof, morfologi Arab, ya, perubahan bentuk bentuk yang satu ke bentuk yang lain, itu dari kata kharaja. Kharaja yakhruju khurujan wa makhrajan. Maka makhraj di sini namanya isim makan. Isim makan. Yaitu apa? Isim buat bukan. Isim makan itu nama makan. Siang soalnya. Yang belakang udah nyambung aja yang belakang. Mentang-mentang. Saya juga sama. Sabar ya. Baik, jadi isi makan apa? Nama tempat. Berarti makhraj itu tempat. Tempat apa? Kharaja artinya apa? Keluar. Berarti tempat keluar. Makanya kalau disebut makhraj berarti tempat di mana keluarnya ini menurut bahasa masih sempit. Sekarang terminologinya menurut istilah mahallu khurujil harfil ladzi yanqati'u 'indahu sautun nutqi bihi fayatamayyazu bihi 'an ghairihi. Oh, saya hafal kan? Hafal lah ya. Baik, apa artinya coba? Mahallu khurujil harfi, tempat keluarnya huruf alladzi yanqati'u 'indahu sautun nutqi bihi, yang mana suara pengucapan itu akan berhenti di tempat tadi. Fayatamayyazu bihi an ghairihi, maka kemungkinan satu huruf bisa dengan huruf yang jelas ya. Nih contoh, saya misalkan ngucapin huruf ba atau sukun, ab tanpa qalqalah. Coba, di mana terasa huruf itu berada? Di mana? Ab, di mana? Jangan bilang tenggorokan. Udah laparnya udah akut. Di dua bibir. Ya. Dua bibir yang berbenturan atas dan bawah. Gitu kan? Nah, itulah namanya makhraj. Tempat di mana huruf itu suara pengucapannya terhenti. Tentunya kapan kita tahu tempatnya? Kapan kita tahu huruf itu berada? Salah satunya dengan disukunkan, dimatiin. Maka akan terasa dua bibir itu rata. Maka berarti ba itu makhrajnya dari dua bibir, atau kita kenal dengan syafatain. Udah begitu aja. Kalau misalkan beda lagi, misalkan apa yang terjadi? Suara pengucapannya terasa tempelan ujung lidah ke langit-langit, atau dia keluar dari hidung. Berarti huruf tersebut keluar dari ujung lidah, atau di situ terdapat huruf. Jelas nggak sampai sini? Nah, berarti huruf yang satu dengan huruf yang lain itu bisa jadi berbeda. Nah, kita kenal dengan makhraj atau apa tadi? Tempat keluarnya huruf. Jelas? Tinggal si huruf. Makhraj udah, karena makharijul huruf ini disebut dengan jumlah idhofiyah. Kalimat idhofah. Idhofah itu artinya ada si mudhof, ada mudhof ilaih. Ini belajar bahasa Arab. Artinya adalah dua kata yang menjadi satu kata. Contoh, imam sama masjid. Dua kata kan? Imam sama. Tapi kalau imam masjid jadi satu kata, berarti imam punya masjid. Ibu kota, ibu sama kota beda nggak? Dua. Tapi kalau dijadiin satu, ibu kota, berarti sudah mafhum. Itulah dalam bahasa Arab ada namanya idhofiyah. Makhraj sama huruf beda nggak? Makhraj sendiri. Tapi kalau makharijul huruf berarti dua kata yang menjadi satu kata. Oh, ada masalah. Ya, terlupa saya balik. Baik, huruf itu sebenarnya kalau menurut bahasa adalah ujung. Loh, kok ujung Ustaz? Ya namanya juga menurut bahasa masih sempit. Tapi kalau menurut istilah
sautun. Apa makna sautun? Suara. Masya Allah, pada pinter ini ya. Ya. Sautun itu suara. Mu'tamidun. Apa makna mu'tamidun? Suara yang bersandar, bersumber ala ta'in ay makhrajin muhaqqaqin aw muqaddarin. Yang namanya huruf itu ternyata suara yang bersumber dari tempat yang tertentu dan tempat yang tidak tertentu, atau istilahnya muhaqqaq dengan muqaddar. Istilah lain muhaqqaq itu tertentu namanya jelas, konkret. Sedang dari itu enggak jelas, abstrak. Oke? Ternyata huruf hijaiyah itu begitu. Saya contohkan. Katanya tadi huruf itu suara. So misalkan saya ngucapin huruf ba. Jangan ba, udah tadi. Sin, sa. Coba. Sa. Apa itu yang ada? Suara sin. Ya. Yang dari mana dia keluar? Dari ujung lidah. Kalau sa, ingat, kapan kita tahu makhraj huruf, tempat huruf atau huruf itu ada? Sukunin. As. Coba, ikutin semua saya. As. Giginya rapetin gini. As. Apa yang terjadi? Suara huruf sin yang keluar dari celah antara ujung lidah dengan gigi seri atas dan bawah. Itu disebut huruf sin. Jadi jelas huruf itu artinya apa? Suara yang bersumber dari tempat keluar tadi. Oke? Jelas pokoknya insyaallah. Puyang. Lo mau apa puyang. Oke? Udah cukup. 39. Proses terbentuknya huruf. Nah, ini penting nih. Walaupun sederhana tapi ini penting. Jadi, kita sepakat semua huruf itu ada dua kondisi. Kondisi bersukun ya, sama kondisi berharokat. Udah gini doang. Ini huruf nih. Nah, kita harus tahu konsep terbentuknya huruf bersukun sama berharokat gimana. Nah, nanti ada konsekuensinya. Ingat ya, kaidah mudah insyaallah. Kalau bersukun, ya, antara dua alat ucap itu saling bertemu atau berdekatan. Coba ulang lagi kata-kata saya. Huruf bersukun, konsepnya dua alat ucap saling bertemu atau berdekat. Sekarang konsep huruf berharokat itu konsepnya sebaliknya. Berarti dua alat ucap saling berjauhan atau berpisah. Jelas? Wabil mithal yattadhihul maqal. Dengan contoh sebuah pernyataan bisa jelas. Saya contohin. Misalkan katanya huruf dua alat ucap itu saling bertemu atau berdekatan. Ba tadi, kita balik lagi ke ba karena real nih. Coba kita sukunin. Apa yang terjadi? Dua alat ucap. Nah, ini penting nih. Setiap makhraj, setiap huruf itu mengikut sertakan dua alat ucap. Nah, tahu nggak dua alat ucap itu apa? Nah, ini googling. Dua alat ucap itu pengucapan apa aja? Ada bibir, ada gigi, ada tenggorokan ini kita suara begitu. Nah, anggap aja dua alat ucap di sini bibir atas, bibir bawah. Berarti dua alat ucap tadi apa kalau sukun? Bertemu. Ya enggak? Kalau misalkan enggak ketemu, enggak bisa. Ya enggak? Nah, itulah disebut huruf bersukun. Jadi ingetin, selama huruf ia kondisi bersukun, maka dua alat ucap itu saling bertemu. Pertanyaannya, emang semua bertemu? Enggak selamanya. Nah, nanti tergantung karakter hurufnya, sifatnya. Ada yang sandaran makhrajnya kuat, berarti dia bertemunya kuat, nempel. Ada yang lemah, berarti dia lemah. Contoh dengan sin. Apa yang terjadi ketika kuat kan? Nggak boleh bocor. Berarti bocor, nggak boleh karena sifatnya kuat syiddah. Tapi kalau lemah, tapi konsepnya sama nggak? Dua alat ucap saling bertemu atau berdekatan? Sama.
Kalau dia berharokat, maka dua alat ucap apa tadi? Saling berjauhan. Maka ba ketika harokatin fathah, ba, apa yang terjadi? Dua bibir atas dan bawah itu saling terbuka. Udah begitu doang. Oh, pelajaran SD Ustaz. Iya memang. Tapi pertanyaannya, kenapa banyak orang yang hurufnya mantul-mantul? Ini dia kurang menghayati. Mu'minun, an'amta, nun jelas, an'amta. Coba tahu gak gara-gara apa? Dia nggak tahu konsep huruf sukun. Harusnya konsep huruf sukun dia begitu sampai terbuka ketika berharokat. An'a, jangan keburu kelepas. Kalau kelepas akhirnya waduh nggak sabaran. Paham sampai sini? Itu dia. Jelas sampai sini? Nah, basicnya di sini. Ada yang nggak paham? Minum air aja. Mungkin kurang air. Jelas? Atau mungkin yang tatapannya kosong ini. Tanyakan ini. Ya. Bingung atau paham? Hidup pegangan ya. Pegangan insyaallah. Ya, masih kuat? Tahu sekarang kondisi huruf bersukun dengan berharokat? Jadi kalau baca lam, alhamdu, gimana kalau ada orang baca begini, alhamdu? Itu gara-gara huruf sukunnya keburu lepas. Padahal apa? Tempelin aja. Kalau dia nggak ada huruf yang membuka dia, udah biarin begitu aja. Kapan dia kebuka? Ketika ada ha, al-ha. Nah, itu dia konsep huruf bersukun, kondisinya dengan huruf yang berharap. Ngajarnya dia gimana? Nggak usah ngajarin kayak saya, ribet. Kalau huruf sukun jangan lepas, jagain aja. Alhamdulillah. Gimana caranya? Tempelin di mana makhrajnya? Ujung lidah tempel ke langit depan, atas. Udah gitu aja. Nanti kalau keburu kelepas, akhirnya mantul. Nah, paham di sini? Oke? Halo, yang pojok Ustaz, paham ya? Banyak yang ngelamun hati-hati. Yang sendiri-sendiri juga hati-hati. Asy-syaitanu ma'al wahid. Itu bersama orang sendirian. Tapi saya bukan. Saya tadi itu bersama si jomblo. Maaf ya. Ya, baik. Baik. Cara mengetahui makhraj huruf. Cara mengetahui makhraj huruf tadi. Cara mengidentifikasi huruf makhrajnya di mana? Dua cara. Satu disukunin, di tasdidin. Paham? Jadi dia tahu di mana makhrajnya hamzah, di mana makhrajnya ain, di mana makhrajnya ba, dikasih sukun itu dia huruf. Supaya jelas di mana tempat. Contoh, pengen tahu huruf apa? Sebutkan. Qaf misalkan. Maka caranya gimana? Sukunin itu qaf, tanpa qalqalah. Apa yang terjadi? Maka pangkal lidah kita nempel kuat dengan langit-langit belakang. Ingetin sukun. Kalau kelepas, ya udah gagal. Nah, tapi ingat ya, yang barusan saya sampaikan, huruf bersukun di sini kecuali si qalqalah. Kecuali siapa? Qalqalah itu dia independen, berdiri sendiri. Dia pengen beda, keluar dari kaidah. Setelah tadi huruf sukun itu, dua alat ucap itu saling bertemu, tapi dia pengen berpisah lagi karena dia konsepnya berbeda. Jadi kecuali siapa? Qalqalah doang. Oke? Selain qalqalah maka kaidah ini berlaku keumumannya setiap huruf sukun dua alat ucap itu jangan menempel. Enggak semua makhraj itu menempel. Jadi mendekat atau menempel. Yang mendekat kan berarti dia Oke? Alhamdulillah. Lanjut. Ada yang mau tanya? Ada yang gelisah? Oke? Enggak ada ya? Oh, dikit lagi habis. Oke, berarti ini 43 menit lagi. Jadi kurang 30, sisanya berapa? 13 menit lagi. Lumayan, 13 menit. Halaman 40. Nah, ini penting.
pembagian huruf hijaiyah. Nah, sebelum kita masuk ke makhraj, setelah zuhur insyaallah, huruf hijaiyah ada berapa? Ada 28. Ayo, lelang. Ada mau berapa lagi? 29. Ada yang pengen beda lagi? Belakang. Berapa? Tanggung jawab ya. Tanggung jawab. 28. Ada lagi enggak? Pak Rudi? 29. Kalau ibu yang di depan ada berapa? Huruf hijaiyah sudah? Ya. 28. Ikut-ikutan ya? Baik, ada yang lebih atau kurang? Tapi ada di buku sih ya. Jadi huruf hijaiyah itu ada 29 atau ada 28. Mau 28, 29 itu betul. Bedanya adalah hamzah atau alif. Kalau hamzah atau alif dijadiin satu, jadinya 28. Kalau dibedakan maka 29. Atau semua huruf itu kalau dibeberkan, kalau dirincikan ada 29, tapi yang bisa diucapkan cuma 28. Paham sampai sini? Yang penting jangan bilang 30, 31, 32. Itu sebenarnya pengulangan yang udah diwakilkan 28 atau 29. Paham sampai ini saya jemaah? Nah, ingat ini. Ya, jadi jangan Ustaz, kok di kitab tajwid ini ada 31? Pasti nanti di sini paling ada lam alif. Padahal lam alif itu adalah lam udah, alif udah. Nah, enggak? Itu dia ceritanya. Nah, di sini ternyata para ulama sempat berselisih, berbeda pendapat. Ya, tapi ingat perbedaan pendapat para ulama terdahulu itu masya Allah barakah. Kalau sekarang enggak, kita lebih pengen menang. Ya kan? Bahkan kalau ada apa tuh status atau kuat, saking kita pengen itu, kalau ente bilang 1 tambah 1 3, ya udahlah, apa-apa lah, betul. Saking ya Pak. Hari ini kalau orang pengen debat pengennya menang. Kalau dulu enggak, semuanya perdebatan itu ada dasarnya. Ya, baik. Lihat di sini perbedaan para ulama terdahulu. Huruf hijaiyah yang versi 29. Nah, tadi apa? Berarti si huruf hamzah dengan alif berbeda. Masing-masing tersendiri. Pendapat siapa ini? Lihat ulama-ulamanya. Ada Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, ya, wafat 170 Hijriah, ulama abad kedua. Muridnya Imam Sibawai, Ibnu Jinni, ya, Makki bin Abi Thalib Al-Qais. Ibnu Jinni ini seorang ulama. Kalau anak-anak mahasiswa-mahasiswi bahasa UIN itu pasti makalah-makalah Ibnu Jinni itu banyak, karena ini biasanya para mahasiswa-mahasiswi UIN itu makalah-makalah terkait ilmu fonologi, ilmu fonetik. Termasuk tokoh yang sangat menjadi melegenda adalah ini namanya Ibnu Jinni. Ya. Baik. Nah, udah pokoknya pendapat yang pertama ini antara hamzah dengan alif itu beda. Nah, yang kedua enggak mau, hamzah sama alif sama. Dia juga. Nah, bisa satu. Nah, lihat. Yang pendapat yang kedua ini sebenarnya hanya menganggap yang konkret aja, yang jelas. Siapa itu? Hamzah. Enggak perbedaan dengan alif. Mudahnya si alif itu ada badannya, enggak punya nyawa. Sedangkan hamzah ada nyawanya, enggak punya badan. Paham enggak maksudnya? Saya nyebut begini. Alhamdu. Kira-kira itu alif atau hamzah? Hamzah. Lah Ustaz, ini kan alif Ustaz. Ya enggak? Ini alif. Kata siapa hamzah? Ya enggak? Nah, ini gimana? Karena berharokat. Enggak ada harokatnya? Enggak ada harokatnya. Harokatnya juga di sini. Ya enggak? Di sini biasanya ada kepala shad. Pokoknya enggak ada harokatnya juga. Ayo, gimana ceritanya ini? Kira-kira dia itu statusnya si alif atau si hamzah? Udah berantem dah. Jadi ini
Kalau ucap itu berarti berarti ini Hah? Kalau yang apa? Yang bisa diucapkan itu namanya hamzah. Adapun tadi saya sudah bilang hamzah ini ada nyawanya, tapi nggak punya badan, nggak punya fisik, ruhnya doang dia. Dia nggak bisa merasuki siapa enggak. Nah, si alif ini punya badan, tapi nggak bisa diucapkan. Lah itu alif bisa itu namanya, bukan pengucapannya. Itu a, itu bukan alif tapi bingung nggak? Alhamdulillah, butuh makan siang. Saya ulangi. Tahu nggak kisah cintanya alif dengan lam? Nah, gara-gara si alif dianggap huruf yang abstrak, ada tapi nggak dianggap, sakit kan? Bagaimana dia orang nggak bisa diucapin? Makanya dia butuh pasangan. Makanya yang dia pilih adalah si lam, pasangan sehidup semati. Makanya kenapa lam alif? Karena itulah kisah cintanya si alif itu butuh pasangan. Bukan saya, Al-Imam Ahmad At-Tibi, buka kitab Al-Mufid fi Tajwid. Ini mah bahasa saya aja ya. Oke? Jadi, nah ada pun si Hamzah. Wah, sombongnya Hamzah itu. Hamzah itu punya pengucapan, tapi mentang-mentang dia ada pengucapannya, dia minjem badannya alif buat dia dianggap eksistensinya, keberadaannya. Paham sampai sini? Tapi itu badannya si makin siang makin aneh. Oke, jelas? Jadi bedakan antara hamzah dengan a. Mudahnya begini aja. Kalau dia keucap itu bukan alif tapi makanya si alif ini fungsinya apa dia? Berfungsi untuk panjang. Contoh ba misalkan. Alif ini benar banyak ba, maka dia ada si alif. Oke? Tapi dia kadang sakit hati juga kan, dia sakit hati dia kuat. Apa? Karena kadang dia nggak dianggap. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim ketika diwasal dengan ini anggap aja basmalah. Basmalah diwasal dengan alhamdulillah. Apa yang terjadi coba? Coba kalau kita baca alhamdulillah bacanya gimana? Alhamdulillahirabbil alamin. Ada enggak itu? Ada enggak? Tapi kalau diwasal Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Boleh nggak kita baca mi alhamdulillah? Berarti dia tidak diangkat. Tapi tulisannya masih ada nggak? Wujuduhu. Adanya dia seperti tidak ada. Nah itu ada tapi nggak diangkat. Sakit kan? Sakit bukan sedih lagi. Makanya kalau jadi orang jangan kayak si Ali. Hah? Iya. Tapi kira-kira tetap berfungsi nggak? Makanya para ulama ada yang gara-gara si alif ini nggak jelas, nggak dianggap itu. Seperti Imam Sibawi atau terkait pemetaan makhrajul huruf, nggak ada makhraj al-huruf. Nanti kita akan bahas setelah zuhur insyaallah habis makan. Habis makan insyaallah full baterainya lagi. Saking fullnya pengaruh matanya. Nah, jangan kenyang-kenyang. Ya, boleh dong. Ya, boleh itu, boleh. Jadi berharokat itu apa? Vokal kan, berhidup kan. Makanya hamzah itu punya harokat, sedangkan alif tidak punya. Karena mati. Alif itu la ta'ti illa sakit. Alif itu kondisinya selalu bersukun. Betul. Karena ingat vokal atau harokat itu namanya vokal. Vokal apa tadi? Sepakat kan? Huruf hi. Oke? Cukup? Ya. Ya kenapa? Baik.
Sebenarnya Ustaz, masalah urutan ini sebenarnya fleksibel aja. Suatu hal yang bukan baku sifatnya. Yang penting semua huruf hijaiyah sepakat jumlahnya hurufnya demikian. Adapun kalau kita kembali kepada urutan, hari ini kan kalau kita dapati bisa jadi berbeda-beda ya Pak. Tapi kalau kita kembalikan kepada siapa yang pertama kali mengurut, ya coba lihat di sini halaman 41 urutan. Ya, yang pertama ini sampai alif ba ta alifun ba ta unta jimun haun khaun dal sampai ya. Itu jumlahnya ada 29 atau 28. Ingatin ya, apa bedanya kalau dal dengan da? Dal, ada istilah dal kan? Alif, ya enggak? Ba, ta, ka, jim dengan ja. Kalau ja itu pengucapannya, kalau jim itu ejaannya atau namanya. Jadi kalau disebut alif, ba, ta, ka, jim, ha, ko, dal, dal, ro, zai, sin, shin, sod, itu namanya ejaannya, namanya. Tapi kalau ngucapin, pengucapannya, pelafalannya, maka nggak pakai itu namanya. Cukup apa? Abatata jaha khodadaro. Jelas? Itu beda. Ya. Apa? Tak sukun. Nah. Itu hamz. Ada nanti insyaallah. Besok berarti kita bahas sifat. Betul ada hamz. At ingat nih. Dan hamz itu di tempatnya tak, bukan lari ke sin, as apa at. Betul itu ada berdesis. Dan desisan ini sedikit, jangan lebay. Wa idza tutla, wah itu kelebihan, kebanyakan. Tutla itu. Apalagi ketika berharokat. Misalkan apa? Kenapa? Ya. Kenapa? Sama dong. Pokoknya itu sifat yang memang karakternya dia huruf ta, ada hamznya. Nah, mau dia kondisinya berharokat kek, apalagi sukun. Ingat sifat ini, makanya besok yang nggak datang ini banyak pernyataannya. Nah, jadi konsep sifat itu lebih nampak dan lebih jelas ketika dia sukun. Ketika berharokat ada nggak? Ada, tapi tidak sejelas kondisi sukun. Maka hari ini ada alasan orang baca tak an'amta alaihim, taknya berlebihan. Anggapannya apa? Itu kan ada hamznya. Kapan dia lebih nampak hamz itu? Ketika sukun. Jangan taknya itu nggak boleh terlalu. Ya jelas. Sama juga. Pokoknya kaf juga sama. Intinya adalah huruf, sifat huruf itu yang namanya sifat asli ya, sifat lazimah itu akan terus menempel, berada pada huruf. Paham? Tapi lihat nanti kondisinya ketika bersukun itu lebih awdah wa azhar, lebih jelas, lebih nampak. Itu insya Allah besok. Karena pada hari ini insya Allah kita akan maksimalkan makharijul huruf. Besok sifat huruf. Sampai sini. Terakhir banget. Cukup ya ini, udah mau habis. Oh ya 29. Yang menit lagi lah. Hah? 20. Hah? Sudah habis. Kita dikit lagi. Aman insya-Allah. Tanggung ya. Ini 29 menit lagi zuhur. Kita minta lagi 5 menit. Halaman 42. Nih, penting nih. 42, apa itu judulnya? Keistimewaan huruf hijaiyah. Huruf Arab. Jadi huruf hijaiyah 29 boleh disebut dengan huruf Arabiyah. Baik. Lihat, di sini pentingnya nyata huruf itu lebih istimewa. Makanya kita bangga dengan orang muslim, kita bangga sebagai muslim, kita punya bahasa Arab.
Walaupun kita orang Indonesia dan Muslim, maka kita berbangga karena kita punya bahasa Arab, bahasanya penduduk surga. Maka jangan miskin bahasa Arab, belajar bahasa Arab. Betapa kita pengen ngomong bahasa Inggris capcus gitu kan, tapi ternyata kadang kita kurang minat bahasa Arab. Padahal bahasa Arab itu bahasa surga, bahasa Al-Quran. Ya, jadi tolong semangat bahasa Arab. Nah, salah satu yang menjadikan bahasa Arab itu istimewa adalah ternyata tidak semua huruf hijaiyah itu bisa ditransliterasikan ke bahasa Indonesia. Mungkin kita ada beberapa yang sama, tapi banyak juga yang berbeda. Contoh misalkan huruf sin, sa, sama nggak? Kita Indonesia S punya, sama bisa jadi. Ya itu mungkin 1-2, tapi kayak bod misalkan, versi orang transliterasinya apa? DH, DL, DLO, DH, DHO, ya kan? Nah itu. Maka ternyata bahasa Arab itu padahal 1 huruf, tapi kita transliterasinya bisa berapa huruf? 2, ya kan? Nah makanya bahasa Arab itu istimewa. Nah uniknya sudah dibahas oleh para ulama terdahulu. Lihat di sini, Imam Maki bin Abi Thalib Al-Qaisi menyebutkan bahwa ketahuilah 29 huruf hijaiyah berlaku aplikasinya baik dalam bahasa Arab itu sendiri atau bahasa non-Arab, bahasa Indonesia, bahasa Sunda, bahasa mana lagi, terserah, Australia, bahasa mana, Prancis. Nah, tapi ingat ada beberapa huruf-huruf yang memang khusus ada di Arab doang, nggak ada di lain. Apa itu? Contoh huruf Gha, contoh huruf Bod, eksklusif hanya dalam bahasa Arab, huruf Arab doang. Huruf H juga sama, betul nggak? Ya, kita ada nggak huruf H? Enggak, kita H itu normal aja, lempeng aja, dipukul rata. Tapi kalau H Arab itu, ya sampai kita ada yang istilahkan H besar, H kecil gitu kan? H itu H Arab punya 2 loh. Sini sama H ke tengah, beda. Nah, makanya itu hanya ada di huruf Arab doang. Atau kita mau lebih jelasnya di bawah nih, ada 6 huruf yang mana itu kekhususan, keistimewaan, kelebihan yang ada di huruf Arab dan tidak dimiliki oleh huruf-huruf yang lain. Apa? Ta, Gha, Qaf, Bod, Shad, sama Ain. Makanya ada orang hari ini pengen ngomong bahasa Arab, huruf apa aja diainin, anak-anak SMA gitu. Ya kan? Coba lihat itu pelawak itu Andre Sule, ya kan? Kalau dia kayak jadi ini jadi ngomongnya begitu, asal-asal saya anak-anak. Nah ini kan lucu ya nggak? Tapi ternyata itulah keunikan Arab yang tidak dimiliki huruf atau abjad yang lain. Paham sampai sini? Nah, berbanggalah. Ya apalagi kita sekarang lagi belajar makharijul huruf hijaiyah. Jangan sampai sini. Cukup sampai sini. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan di setelah itu. Jangan pada kabur ya. Takut pada ngebul, konslet akhirnya. Nah, khairlah insya Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, keistiqomahan dan pemahaman yang baik insya Allah. Jangan lupa banyak berdoa karena pada dasarnya semua apa yang kita bisa cerna, kita bisa pahami atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun saya atau yang lainnya itu hanya perantara. Maka semuanya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka doanya gimana? Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan rizkikanlah kepadaku pemahaman. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya kembalikan ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam berapa infoin masuk kembali? Kumpul di sini lagi. Ya. Baik. Jazakallah khair Ustaz. Ya, baik. Sekarang sudah memasuki pukul 11.46. Waktu yang tepat kita untuk istirahat sejenak, menunaikan hajat perut dan menunaikan kewajiban sholat zuhur. Dipersilakan untuk para peserta untuk makan terlebih dahulu
untuk akhwat di ruangan coffee break dan untuk ikhwan di tempat registrasi tadi pendaftaran. Dan bagi yang ingin mengisi air minumnya dipersilakan untuk mengisi pada dispenser yang telah disediakan oleh panitia. Sebelum beranjak, dimohon untuk para peserta merapikan mejanya pada sisi kanan kirinya karena ruangan ini akan dipakai untuk ruang sholat ikhwan. Dan untuk ruang sholat akhwat berada di belakang ruangan ini, dimohon untuk membawa barang-barangnya untuk para akhwat. Ya, tafadhol.